Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan pemutakhiran data. Ini sepertinya pemutakhiran data Bapak Ibu di berbagai kementerian lembaga itu dilakukan pada bulan April ini paling terakhir. Baik di wilayah Kemdikbudristek, demikian dengan kementerian lainnya seperti di Kementerian Agama dan yang lainnya itu benar-benar melaksanakan kegiatan pemutakhiran data yang tujuannya adalah untuk memantapkan dan memastikan data seluruh honorer yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Informasi terkini disampaikan bahwa inilah 3 informasi penting pemutakhiran data non-ASN dan nasib honorer tidak masuk database BKN. Bapak Ibu, mari simak informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh honorer setanah air Indonesia terkait dengan pendataan atau pemutakhiran data non-ASN di database BKN. Disampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung proses pemutakhiran data mandiri tenaga ASN sebagai persiapan untuk pendaftaran P3K tahun 2024. Jadi ini adalah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah demi memastikan bagaimana keberadaan honorer yang sebenarnya. Sehingga dengan pemutakhiran data ini ada kepastian terkait dengan keadaan honorer yang sebenarnya. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti verifikasi data diri, registrasi, login, pengisian data, dan pengajuan data. Untuk memahami lebih dalam tentang proses ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ini adalah untuk Bapak Ibu honorer, ini harus mengetahui hal ini. Yaitu siapa yang sebenarnya melakukan pemutakhiran data, itu adalah satu pertanyaan yang harus diketahui oleh honorer. Apakah itu dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, pegawai honorer, atau operator departemen? Tentu itu adalah hal yang perlu diketahui bersama. Bagaimana nasib pegawai honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN dan tidak melakukan pemutakhiran data, itu juga adalah hal yang mesti diketahui. Nah, tentunya pemutakhiran data ya terdaftar di BKN ataupun tidak tentu ada pengaruhnya terkait dengan pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk diangkat sebagai ASN P3K pada tahun 2024? Semua itu adalah hal-hal yang perlu dijawab dan diketahui oleh seluruh honorer. Dalam sebuah video terbaru, informasi terkini terkait dengan pemutakhiran data non-ASN disampaikan. Ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pemutakhiran data non-ASN dilakukan oleh pegawai non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN pada tahun 2022. Ingat Bapak Ibu, itu tegas disampaikan bahwa pemutakhiran data non-ASN dilakukan oleh pegawai non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN pada tahun 2022. Dengan sendirinya ini berarti bahwa para honorer yang belum terdaftar di database BKN 2022 itu tidak perlu melakukan pemutakhiran data. Tetapi mungkin yang perlu adalah mendaftar sebagai non-ASN di database BKN dengan menginput berbagai data yang menjadi satu dasar untuk
verifikasi dan validasi oleh BKN. Yang kedua, pegawai non-ASN yang belum terdaftar dalam database BKN tidak perlu melakukan pemutakhiran data. Jadi dijelaskan pada poin kedua Bapak ya, sesuai dengan poin pertama tadinya bahwa yang perlu melakukan pemutakhiran data adalah para honorer yang telah terdaftar database BKN pada tahun 2022. Dan bagi honorer non-ASN yang belum terdaftar dalam database BKN tidak perlu melakukan pemutakhiran data. Yang ketiga, pegawai non-ASN yang belum terdaftar dalam database BKN masih diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pengadaan ASN tahun 2024. Dengan demikian Bapak Ibu, bagi honorer yang belum terdaftar dalam database BKN 2022, walau tidak melakukan pemutakhiran data, pada poin ketiga ditegaskan bahwa walau Bapak Ibu honorer non-ASN belum terdaftar dalam database BKN, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pengangkatan ASN tahun 2024. Penting untuk dicatat bahwa Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait pemutakhiran data non-ASN pada tahun 2024, di mana proses pemutakhiran data dilakukan secara mandiri oleh pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Setelah proses ini selesai, mereka akan mendapatkan bukti pemutakhiran data. Bagi pegawai non-ASN yang belum terdaftar dalam database BKN, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Hal ini berlaku baik untuk pegawai di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Meskipun belum terdaftar dalam database BKN, mereka masih bisa mendaftar P3K 2024 asalkan kuota tersedia. Sebagai pegawai non-ASN, pastikan untuk mengikuti proses pemutakhiran data dengan benar supaya tidak ada kendala untuk verifikasi dan validasi data yang ada hubungannya dengan pengangkatan menjadi ASN. Hal ini penting untuk memastikan kesempatan Anda dalam mengikuti seleksi pengadaan aparatur sipil negara tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua para pegawai honorer non-ASN yang berpotensi menjadi ASN pada tahun 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 66 bahwa paling lama Desember 2024 tahun ini semua honorer yang lolos verifikasi dan validasi diangkat menjadi ASN P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.